karena dia akan dikasih balasan oleh Allah yang berlipat ganda dari hasil ibadah puasanya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan dari puasa itu bahwasanya benar-benar Ramadan itu membawa kebahagiaan. Kenapa? Datang dengan membawa puasa. Puasa memiliki yang faedah-faedah yang luar biasa. Yang keempat adalah dari keutamaan puasa itu adalah kunci pintu surga, ya. Itu diantaranya adalah puasa, sehingga dinamakan royan. Royan itu kalau bahasa kita itu adalah segar, ya. Kenapa? Karena orang puasa itu kehausan, ya, rasa lapar dahaga, sehingga apa? Layak dan pantas, ya, dibalas dengan balasan setimpal. Itu apa? Pintu surganya dinamakan royan. Royan itu artinya dari arroy. Roy itu artinya segar. Nah, siapa? Ini keutamaan yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan." Di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Di mana orang-orang yang puasa itu nanti akan masuk lewat pintu tersebut nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, di mana tidak akan ada seorang pun selain ahli puasa masuk lewat pintu tersebut. Jadi yang masuk pintu royan itu hanya orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu, dikatakan oleh para malaikat, oleh malaikat yang menjaga, aina shaimun, siapa mana orang-orang yang ahli puasa. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Lalu kemudian yang ahli puasa itu segera bangkit, segera yang namanya bangun menuju pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada satu pun selain mereka itu yang akan masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, kalau mereka sudah masuk semuanya, ahli puasa sudah masuk lewat pintu royan, maka kemudian ditutuplah pintu tersebut dan tidak dibuka kembali. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari keutamaan puasa itu, puasa itu akan meraih ampunan dan ampunan dari dosa. Jadi kalau orang itu berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Jadi kalau kita puasa Ramadan dengan penuh keimanan, berharap pahala kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang dia itu qiyamul lail, ya, pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosa. Nah, ini adalah kebaikan yang kita bahas. Pertama, keberkahan dari Ramadan itu adalah Ramadan adalah bulan puasa, yang mana puasa itu memiliki keistimewaan-keistimewaan di antara yang kita sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keberkahan Ramadan yang kedua itu apa? Pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana para setan dari bangsa jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga makna dari hadis tersebut itu ada dua makna. Kalau dikatakan oleh para ulama, ada yang memaknai itu makna zahir, di mana setan itu memang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Itu menjelaskan makna hakiki, di mana memang pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan dibelenggu beneran. Ya, ini makna zahirnya, dan inilah yang banyak diikuti oleh mayoritas dari para ulama. Memang benar-benar diseleti, setan itu dibelenggu. Dengan bukti nyata, ketika kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu, kalau di bulan Ramadan itu tidak pernah terpikir untuk berbuat dosa dan maksiat. Semuanya itu fokus untuk melakukan kebaikan. Ya, yang jauh berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa kita ini yang namanya ingin melakukan kebaikan, itu masya Allah berat. Tapi kalau Ramadan
itu bisa yang namanya kita jumpai benar-benar orang itu adalah termotivasi kuat untuk melakukan kebaikan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagian ulama mengatakan ini adalah makna kinayah, makna bahasa kiasan. Maksudnya bahwasanya Ramadan itu datang dengan membawa kebaikan. Amal kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, amal keburukan itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya juga realita, di mana Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, ya, yaitu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Itu keberkahan yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Setan dibelenggu oleh Allah. Kemudian keutamaan yang lain atau keberkahan dari Ramadan itu adalah di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Malam itu dia adalah malam Lailatul Qadar.